Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi wafaqa man syaa min ibadihil mu'minina li ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu khalqih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi allazina jahadu fi sabilillahi li'ila'i kalimati. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada pagi hari yang hikmat dan sakral ini, seiring dengan semburatnya sinar mentari pagi yang memancarkan kebesaran dan keagungan ilahi, marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengantarkan kita pada puncak kemenangan dan kebahagiaan. Sebab kebahagiaan yang didasarkan atas argumentasi agama, sebuah kebahagiaan dan kemenangan yang didasarkan pada keimanan. Selanjutnya marilah terus kita pertahankan dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesucian diri yang telah kita capai di bulan Ramadan terus kita pertahankan dengan sekuat-kuatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. 1 bulan penuh kita berpuasa, melakukan jihad besar, bertempur melawan hawa nafsu dengan berpuasa di siang hari, melakukan sholat tarawih di malam harinya, bertadarus Al-Quran, berzikir, memperbanyak amal dan sedekah, mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal, memperbanyak takbir, tauhid dan tahlil sejak matahari tenggelam di kaki langit belahan barat. Kini sampailah kita pada puncak kemenangan dari serentetan perjuangan, yaitu Idul Fitri. Sungguh merupakan kemenangan yang membahagiakan dan sangat menggembirakan dan membanggakan. Terutama yang dapat merasakan kebahagiaan itu adalah mereka yang secara aktif mengikuti proses tahapan demi tahapan dari perjuangan tersebut. Dan bagi mereka inilah yang sesungguhnya
yang mendapatkan predikat Idul Fitri kembali kepada fitrah kesucian, yaitu bersih, terbebas dari dosa dan noda. Bahkan dengan bangga Allah memproklamirkan pada penghuni langit dan para malaikat, sebagaimana yang tertuang dalam sabda Rasulullah SAW, "Idza kana yaumul fitri yub'asullahul malaikata fayahbituna ilal ardi fi kullil biladi fayaquluna ya ummata Muhammadin akhruju ila rabbin karim fa idza baraju ila musallahum yaqulullah ishhadu ya malaikati inni qad ja'altu sawabahum ala siyamahum ridha wa maghfirati." Artinya apabila hari raya Fitri tiba, Allah mengutus para malaikat turun ke bumi. Di setiap daerah mereka berkata, "Hai umat Muhammad, keluarlah kamu semua menuju Tuhan yang maha mulia." Ketika mereka sudah tampak keluar dari rumah menuju tempat sholat Idul Fitri, Allah berfirman, "Wahai para malaikatku, saksikanlah bahwa sesungguhnya saya telah menyempurnakan pahala puasa mereka dengan mendapatkan keridhaan dan ampunanku." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan harus tetap waspada, karena pada saat ini Panglima Iblis memekik histeris, mengumpulkan prajurit-prajuritnya, memberikan komando agar bekerja ekstra keras, membalas kekalahannya dengan menjerumuskan umat Muhammad ke dalam kenistaan, dengan menggoda mereka agar melakukan pesta lebaran dengan budaya-budaya yang tidak islami dan memperturutkan hawa nafsu mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya iblis terlaknat berteriak histeris pada setiap hari raya. Lalu golongannya berkumpul di sisinya seraya bertanya, 'Wahai pemimpin kami, siapakah gerangan yang telah membuat paduka iblis murka? Biarlah kami akan hancurkan.' Iblis berkata, 'Bukan siapa-siapa, tidak apa-apa, hanya saja Allah Ta'ala pada hari ini telah memberikan ampunan kepada umat Muhammad. Oleh sebab itu hendaklah kalian bekerja keras, sibukkan mereka dengan kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan syahwat dengan hal-hal yang dilarang, meminum khamar, sehingga Allah menjadi murka kembali kepada mereka." Seremoni ritual Idul Fitri mengandung muatan ibadah baik secara vertikal maupun horizontal. Ibadah sosial pada Idul Fitri tidak hanya terbatas pada solidaritas sosial, juga harus bermurah hati dalam aspek moral dan spiritual, dengan bersilaturahmi dan saling maaf-memaafkan. Tindakan moral spiritual inilah yang oleh masyarakat, bahkan umumnya bangsa Indonesia, dijadikan sebagai ritual pokok dalam berhari raya Idul Fitri. Setelah dosa secara vertikal terampuni, maka dosa horizontal pun harus diupayakan dapat terampuni juga, sehingga kita benar-benar dalam kondisi fitrah, bersih dan suci dari dosa-dosa, baik secara vertikal maupun horizontal. Dari sinilah maka budaya saling maaf-memaafkan menjadi melembaga di dalam merayakan Idul Fitri di kalangan masyarakat kita yang lebih populer dikenal dengan istilah halal bihalal. Budaya lebaran dengan berbagai tradisinya itu merupakan contoh yang elok bagaimana idiom-idiom Islam diterjemahkan secara cerdas dan kreatif ke dalam budaya kita bangsa Indonesia. Silaturahim dan halal bihalal adalah untuk saling maaf-memaafkan antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, antara teman sepermainan, antara tetangga, antara atasan dan bawahan, antara rekanan bisnis, antara petani, antara murid dan guru,
juga di antara politisi, sehingga terjadilah hubungan yang harmonis dan asosiatif di antara mereka. Dalam konteks inilah seorang antropolog Amerika, Clifford Grace, menyatakan bahwa Lebaran merupakan wadah yang mampu mengakomodasikan perbedaan dan sebagai arena solidaritas, di mana anggota-anggota masyarakat yang tadinya terpisah secara vertikal maupun horizontal akibat perbedaan ideologi dan orientasi primordial dengan tegas mencair, sehingga ia menempatkan Lebaran sebagai momen integrasi masyarakat Indonesia. Alangkah indahnya jika hal tersebut dapat terrealisasi di era sekarang ini, sebagaimana yang kita rasakan dewasa ini, di mana konflik yang terus-menerus terjadi baik di pusat maupun di daerah-daerah pada Lebaran ini bisa mencair. Anggota-anggota masyarakat mampu menempatkan hubungan yang harmonis, bisa mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan, sehingga muncul solidaritas yang seakan-akan tanpa pamrih, kecuali untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa. Betapa hinanya orang yang tidak mau bergaul secara baik dengan sesamanya. Ia akan dicap sebagai orang yang arogan, angkuh, sombong dan egois. Bahkan ia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya, karena pada dasarnya sebagai manusia ia tidak akan mungkin dapat hidup tanpa jasa dan bantuan orang lain. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimuz zillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Quran Surah Ali Imran ayat 112. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam konteks sosiologis pun Lebaran memiliki makna yang krusial dan signifikan. Idul Fitri merupakan momen integritas dan solidaritas masyarakat yang sedang mengalami proses perubahan, khususnya bagi para migran yang telah terkondisikan dalam hiruk pikuk dan hingar-bingar kehidupan kota. Dengan mudik misalnya, mereka ingin menemukan kembali masa lalunya di tempat asal. Mereka yang kesehariannya selalu dihitung dengan angka dan diberlakukan sebagai sekrup-sekrup kecil dalam mesin-mesin raksasa kota, ingin kembali diperlakukan sebagai manusia. Mereka tinggalkan kota walaupun hanya sementara untuk menikmati kembali wajah kampung, halaman rumah, ke sungai tempat mereka dulu mandi, ke lapangan tempat mereka bermain, merebah di pangkuan ibu dan bapak, berkumpul dengan sanak saudara, menjalin kembali persaudaraan yang sekian lama terpisahkan oleh jarak dan kepentingan masing-masing. Sungguh membahagiakan, dan kebahagiaan itu diungkapkan dengan memperbanyak takbir, tauhid, tahmid, mengagungkan kebesaran asma Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dengan didasari religiusitas yang tinggi di hari Lebaran ini, untuk sementara gerak otomistik dan individualistik yang disebabkan oleh dorongan ekonomi dapat diturunkan dan didinginkan. Kemudian setelah Lebaran usai, mampu bangkit memulai aktivitas kembali dengan tetap disertai semangat religiusitas yang tinggi sebagai manifestasi tumbuh suburnya nilai-nilai religi yang telah ditanam di bulan Ramadan. Akhirnya kita berharap dengan Idul Fitri akan tercipta masyarakat yang fitri pula, yaitu suatu masyarakat yang aman, damai, sentosa dalam keanekaragaman, yang kaya dan yang miskin, yang cerdas dan yang bodoh, yang tua dan yang muda, yang majikan dan yang buruh, yang memerintah dan yang diperintah. Tidak ada yang dihinakan.
Tidak ada yang merasa ditindas atau diperas, dan tidak ada yang merasa dianaktirikan. Segenap lapisan masyarakat merasa aman, damai dalam eksistensinya karena sadar akan posisi dan fungsi masing-masing, di mana antara yang satu dengan yang lain saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizinil aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi sholihin wa qur rabbik fir warham wa anta khairur rahimin.